Sang Betari yo paring palila Yimira haran Ranyoto sekti. Memang gajinya di bawah UMR, nggak kayak kamu. Teman-teman di sini tuh pada rajin-rajin. Hari pertama udah terlambat. Wis, Dia membawa sial! Uang ini mendeni, Pak! cantikan mana? Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Film horor berjudul Perempuan Pembawa Sial menceritakan kisah seorang perempuan bernama Mirah yang harus hidup di bawah bayang-bayang kutukan yang menimpanya, di mana setiap laki-laki yang berhubungan dengannya akan terkena sial dan kehilangan nyawa. Sebenarnya kutukan apa yang sedang Mirah hadapi? Untuk kamu yang penasaran kisah selengkapnya, saksikan review film berikut ini sampai selesai. Film dibuka dengan menampilkan seorang ayah yang tampak memperkenalkan ibu dan saudara tiri kepada putrinya. Ternyata itu merupakan masa lalu dari seorang perempuan bernama Mirah yang saat ini tampak tengah dirias sebagai seorang pengantin. Sang perias bernama Mbah Warso itu tampak membacakan mantra sakral kepada Mirah. Ayo temenan yo. Warso wae seo mesti wayu to. Sampurno. Selanjutnya, resepsi pernikahan Mirah dan Aryo pun dimulai, di mana saat sesi adat injak telur, semua orang dikagetkan dengan telur di sana yang ternyata isi dalamnya busuk. Hal tersebut membuat Ibu Aryo khawatir, karena itu bisa saja menjadi pertanda buruk. Namun Bapak Aryo mencoba untuk menenangkannya. Pertanda apa iki? Londo nak sik njupuk ndok kurang hati-hati toh. Wis, Windoke poso. sing penting nak bocah itu sih. Rasa dipikir soal film itu. Gak apa-apa. Ya, motor nuwun. Nggih. Saat malam pertama, kedua pengantin itu tampak bahagia dan berakhir menghabiskan waktu dengan kehangatan. Hingga keesokan harinya, ternyata Aryo sudah mulai berangkat kerja dan menulis surat kepada Mirah untuk membuatkan ia pisang goreng. Selamat pagi istriku sayang. Kang Masmu harus langsung kerja supaya resep membuat pisang goreng yang enak. Beralih ke Aryo, kini seperti biasa ia melakukan survei penduduk ke salah satu rumah warga, di mana seorang kakek mengaku dia sudah hidup sebatang kara. Namun anehnya Aryo melihat istri kakek itu ada di sampingnya dan tiba-tiba saja menghilang. Kalau survei saya nggak sesuai target dan sebulanan saya nggak cair, Mbak. Aryo kini melanjutkan survei di suatu rumah yang tapak sepi, di mana ia sedang digoda oleh wanita cantik pemilik rumah yang ia ketahui bernama Laksmi. Namun tanpa diduga, wanita itu berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sontak membuat Aryo segera kabur dari sana. Dengan raut panik dan ketakutan, Aryo berlari sampai ke sebuah rumah kosong dan beristirahat di sana. Tak terasa sudah memasuki waktu malam. Mirah menyadari suaminya belum pulang. Benar saja Aryo saat ini masih terus diganggu, di mana ada delman misterius yang mengejar dirinya, dan tiba-tiba ia juga dihadang oleh sosok wanita yang menari. Dan sayangnya Aryo pun berakhir pulang ke rumah yang maha kuasa. Cantikan mana? Keesokan harinya, semua orang menganggap Mirah adalah perempuan pembawa sial yang menyebabkan Aryo meninggal. Hingga ia pun berakhir diusir dari sana oleh sang ibu mertua. Wong gue sial!
Beberapa bulan kemudian, tampak seorang karyawan baru sedang diarahkan menuju ke dalam pabrik pembuatan wig. Saat telah sampai di dalam, ia melihat sosok Mirah yang ia kenal sebagai perempuan pembawa sial. Seketika ia berteriak histeris dan membuat orang-orang di sana ikut panik dengan kejadian mistis yang tiba-tiba terjadi. Dia membawa sial! Mau apa toh? Wong iki medeni, Pak! Setelahnya, sang kepala pabrik bernama Agus mengajak Mirah pulang. Tampak pria itu telah menaruh hati pada Mirah dan tidak peduli dengan kata orang tentang Mirah yang membawa sial. Keduanya pun mampir ke warung makan Padang. Di situ Mirah tak sengaja bertatapan dengan pemilik rumah makan yang bernama Bana, di mana pria itu sepertinya terpesona dengan kecantikan Mirah. Dua, teh hangat. Silakan Pak, dua nih. Masih mas. Ya, makan. Sembari menikmati santapan makan siang, Agus melamar Mirah. Namun Mirah masih mau memikirkannya dulu. Malamnya Mirah dihantui oleh penampakan Aryo. Namun ternyata itu hanya mimpi, guys. Setelah itu Mirah diusir dari kontrakannya dan berakhir tidur di pabrik. Hati-hati, panas. Panasnya seperti di neraka, Mi. Paginya, Mirah tampak dibully oleh para pegawai di sana. Sampai seorang pria bernama Sunyoto membelanya dan berkata pada Agus untuk segera menyelesaikan masalah Mirah agar tidak semakin berlarut. Tetapi Sunyoto yang juga suka pada Mirah itu akhirnya menjadi marah ketika tahu bahwa solusi yang diberikan Agus adalah dengan menikahi Mirah. Aku sih cara ngatasi Mirah Tentara Pak. Nah, nafsu. Lu itu repot, belum sempat makan. Terus ini nikahnya Pak Agus. Bayar roh. Terus yang bayar siapa ini? Macak kesurupan. Apa ngelih kowe iki? Berupa Waktu berjalan cepat. Kini Mirah dan Agus telah menjadi sepasang suami istri. Di mana malam itu Agus membahas tentang adik Mirah yang bernama Putih. Di mana Mirah pun menjelaskan kalau ia dan adiknya sudah lama tidak bertemu. Bahkan ia pun kaget saat mengetahui adiknya itu datang bersama suaminya yang merupakan kenalan Agus bernama Pak Budi. Waktu aku pertama kali nikah bahkan dia nggak ada. Kok kebangetan juga adikmu itu ya. Sekarang kamu bisa mulai deket lagi sama dia, ngobrol lagi. Suaminya itu Budi Darmawan, dia kepala cabang BPR. Jadi kamu bisa pendekatan lagi. Saat Agus mulai mengajak Mirah menghabiskan malam pertama, Mirah malah dibuat kaku dengan kalender di sana yang menampilkan gambar-gambar menakutkan. Ia pun akhirnya beralasan kepada Agus bahwa ia belum siap. Apa meneh, Mir? Maaf mas, aku belum siap. Wis, aku tak sih. Panas sih kayak ngerokok. Keesokan harinya, Mirah bertamu ke rumah sang adik. Mirah datang untuk berdamai dengan Putih dan meminta untuk melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Namun tampaknya Putih tidak mau menerima ajakan perdamaian tersebut. Aku mau kita damai. Aku mau urusan aku dulu. Terima kasih udah terima kedatanganku. Permisi. Itu siapa, Bu? Teman ibu. Malam harinya Agus kembali mengajak Mirah untuk berhubungan. Dan kali ini Mirah tidak menolak. Karena gagal memasak sayur lodeh yang enak, Mirah pun memutuskan untuk pergi membeli makanan saja ke warung makan Padang milik Bana. Di sisi lain terlihat Agus yang sedang dalam perjalanan pulang, di mana kita bisa melihat adanya delman misterius di sana, sama persis dengan kejadian Aryo sebelumnya. Tiba-tiba ban mobil Agus meletus. Ia pun berhenti untuk mengeceknya. Bersamaan dengan itu, Mirah tampak kesakitan dan bertingkah aneh. Benar saja, setelah itu sang penari datang dan melakukan hal seperti yang ia lakukan pada suami pertama Mirah.
Karena Agus telah tiada, mau tak mau Mirah pun harus pergi dari rumah dinas. Kini ia tampak kesulitan mencari kerja. Maaf ya, Dek Mir. Itu kotaknya milik Apri. Ambil. Sudah. Hingga suatu hari, Mirah yang tengah termenung di pasar, tiba-tiba kena amukan emosi oleh Ibu Aryo yang sepertinya masih menyimpan dendam atas kehilangan putranya. Untung saja Bana yang kebetulan sedang berada di sana menyelamatkan Mirah dan membawa perempuan itu ke rumahnya. Sementara waktu, Mirah pun menumpang di rumah Bana. Emangnya Mas gak takut deket-deket sama aku? Takut kenapa? Kan aku bawa sial. Tenang aja, kamu aman di sini. Keesokan harinya, Mirah mengobrol dengan Bana yang tengah memasak rendang. Di situ Mirah curhat tentang ia yang terus bermimpi dan diteror oleh wajah-wajah mantan suaminya. Pria itu juga bercerita tentang masa lalu yang menghantuinya, di mana saat Bana sukses perantau di Jawa, ia malah kehilangan ibunya. Hingga kesialan-kesialan pun akhirnya terus datang. Usahaku laris. Pulang ke Padang, tak menemui ibuku. Aku jatuh sakit. Dewa membunuhnya. Atau kesialan hampir hidupku. Bila aku di sini. Bana saat itu terus mencoba berdamai dengan masa lalunya dan menyarankan Mirah untuk melakukan itu juga, serta mengingat-ingat kembali kapan hidupnya mulai berubah. Saat itulah Mirah ingat bahwa kehidupannya berubah semenjak bertemu dengan Mbah Warso. Ingat-ingat hari mana hidup kamu tuh berubah. Wis sempurna. Mirah pun mencoba mencari jawabannya kepada Mbah Warso yang kini telah tampak sakit-sakitan. Mbah Warso pun membeberkan sebuah fakta mengejutkan, di mana 2 tahun lalu ternyata Putih datang dan meminta tolong untuk membuat hidup Mirah menderita. 2 tahun kepungkur, ono bocah wadon ketemu Simbah njaluk tulung. Dan dari situlah kutukan bahu lawean Mirah dimulai, di mana siapapun laki-laki yang berhubungan dengan Mirah pasti akan menemui ajalnya. Apa yang kamu lakukan pada hidupku, Mbah? Lanang resmi karo kowe bakalan mati kabeh. Anjing ono ing awakmu. Dia membawa sial! Keesokan harinya, Mirah yang tengah berjalan sendiri tiba-tiba dibuat pingsan dan diculik oleh Sunyoto. Dengan keji, Sunyoto merenggut kesucian Mirah dan membuat Mirah kini menangis dan semakin benci dengan hidupnya sendiri. Enak teman. Namun, tiba-tiba saja Mirah kembali bertingkah aneh, tampak dikendalikan oleh entitas goib. Dan seperti yang kita saksikan sedari awal, itu adalah sebuah pertanda kutukan bahu lawean sedang bekerja, di mana Sunyoto pun kini turut dibawa pergi ke alam baka. Pagi harinya, Mirah pergi diam-diam dari rumah Bana. Ia memilih untuk tinggal di rumah lamanya yang sudah terbengkalai. Disitulah ingatan Mirah kembali ke masa lalu, di mana saat itu ia sering menjahati sang adik tiri yang tak lain adalah Putih. Kak sakit kak, Kak Mirah, sakit kak. Merasa sudah frustasi dengan hidupnya, Mirah pun memutuskan untuk membalas Putih. Ia menyamar menjadi wanita malam dan menggoda Budi yang merupakan suami Putih. Tengah malam, Putih mendapati sang suami sampai di rumah dalam keadaan tidak sadar. Mas Budi, ampun Mas. Kenapa Bapak mabuknya gini terus sih Mas? Saat ia keluar kamar, Mirah ada di sana. Keduanya pun beradu argumen, di mana sedari awal Putih memang tidak berniat untuk memaafkan Mirah. Ia ingin Mirah tidak bisa hidup bahagia selamanya. Ada banyak mimpiku yang musnah.
karena perlakuan kamu yang kejam, tapi juga di hatiku atas mendapatkan akhir kamu yang bahagia. Tidak berselang lama, Mirah kembali dikendalikan oleh bahu lawean. Dan Budi pun akhirnya kehilangan nyawa di dalam kamarnya. Seketika Putih pun merasa marah. Kini sepasang saudara tiri itu saling serang. Naas, Putih ternyata harus pergi menyusul sang suami. Namun sebelum itu, Mirah sempat menanyakan bagaimana cara melepaskan kutukannya. Putih pun mengatakan bahwa hanya yang menanamnya lah yang bisa melepaskan kutukan tersebut. Gimana cara cabut kutukan ini? Hanya menanam, bisa mencabut. Sayangnya, Mbah Warso kini telah tiada akibat ulah Putih. Mirah pun pulang ke rumah. Di sana sudah ada Bana yang datang dan dengan tulus melamar Mirah. Ia siap menerima segala konsekuensinya demi bahagia bersama Mirah. Kita semua punya masa lalu yang kelam. Kita harus menanggungnya seumur hidup. Maukah kita saling memaafkan diri kita masing? Apa kamu mau menghadapi derita hidup ini bersama aku? Mulai semuanya dari awal. Tetapi ternyata tidak ada kebahagiaan untuk Mirah, guys. Karena Bana pun ikut menjadi korban dan meninggalkan Mirah dalam kesepian. Film pun selesai. Nah itu dia guys seluruh alur film Perempuan Pembawa Sial yang tayang di tahun 2025. Film ini sepenuhnya menyoroti tentang kutukan bahu lawean yang dikenal sebagai mitos dalam budaya Jawa. Mengenai perempuan yang dipercaya membawa sial atau mendatangkan malapetaka bagi suaminya. Kutukan yang menimpa Mirah sejatinya adalah hasil dari perbuatan jahatnya di masa lalu kepada sang adik tiri. Di mana sampai akhir hidupnya ia tidak akan bisa menikah ataupun bahagia. Sungguh tragis hidup Mirah ya. Andai saja ia sempat meminta untuk melepas kutukan sebelum Mbah Warso tiada, mungkin ia bisa menjalani kehidupannya lagi. Tapi apa mau dikata, ternyata takdirnya pun berkata lain. Oke, sekian dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.